Dari mana saya bisa tahu akan terjadi seperti ini? Contoh sederhana. Kita baca di dalam Wahyu 9. Wahyu 9 ya. Ayat 16-17. Dari mana saya tahu? 3, 2, 1. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Terus? Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda berada dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning merah warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti para singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Coba ayat 16-nya. Haleluya. 3, 2, 1. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar mereka. Saudara, ini ya 20.000 laksa di sini 10.000. 10.000 berarti itu ada kira-kira 200 juta. 20.000 ya? 20.000 kali 10.000 berapa? 200 juta. Saudara, ini 100 Masehi yang lalu. Di penglihatan Rasul ada nggak kira-kira? Penduduk dunia ini 200 juta. Lebih. Ada nggak tentara 200 juta? Nggak ada. Tentara sekarang pun saudara nggak ada 200 juta. Iya. Nggak ada 200 juta. Ini nggak mungkin hanya bicara Iran, ya, Irak, Suriah, ya, dan juga Lebanon, dan juga Jordan, Mesir, Arab Saudi. Ini tidak mungkin hanya bicara Timur Tengah. Karena nggak mungkin ada 200 juta tentara mereka. Tidak mungkin. Ini bicara Armageddon. Ini bicara Armageddon. Jadi saudara, Rasul Yohanes sudah dapat penglihatan di abad pertama. Kurang lebih usia dia 90 tahun. Waktu itu dia dapat penglihatan ini. Akan terjadi perang Armageddon. Saudara, nanti ya perang di Armageddon ini harus melewati sungai Efrat. Coba ketik di Google. Udah mulai kering. Udah mulai kering. Kalau saudara masih bermain-main lagi hidup ini, aku merinding badanku. Merinding. Ya mungkin Indonesia kelihatan masih begini. Masih aman. Saudara kita pun nggak nyangka-nyangka loh. Nggak nyangka-nyangka. Pagi-pagi dengar berita 1.200 orang di Israel lagi ibadah Sukot dihantam oleh Hamas. Kaget kita, nggak nyangka-nyangka. Nggak ada masalah, nggak ada persoalan, nggak ada ribut. Kok bisa? Merinding saya. Jangan main-main hidup ini. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Yesus, oleh darah-Mu kami dikuduskan, kami dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan. Karena kami tahu perbuatan baik kami hanya seperti kain kotor, tapi darah-Mu yang kudus membebaskan kami, melepaskan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Pujian penyembahan kami sampai ke takhta-Mu, bukan karena kudusnya kami, tapi karena darah-Mu yang kudus, yang terus menguasai hidup kami, sehingga pujian penyembahan kami sampai ke takhta kudus-Mu, menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Karena untuk itulah kami ada hari ini, ingin mempersembahkan persembahan yang terbaik, yaitu pujian penyembahan, yaitu hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang tak bercacat celah di hadapan-Mu. Tanpa darah-Mu tak akan mungkin bisa, karena agama tak bisa menguduskan kami. Hanya oleh darah Yesus kami dapat dikuduskan, kami dapat disucikan. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu yang tertumpah di atas Golgota sampai hari ini tetap terus mengalir di dalam seluruh areal aspek hidup kami, yang membuat kami sehat, bangkit dalam roh, menjadi anak
anak-anakmu yang menang lebih daripada pemenang. Menjadi orang-orang Tuhan yang di muka bumi ini menjadi representasi Tuhan, sehingga lewat hidup kami namamu dimuliakan. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, berikan kosakata yang benar, pasti lidah berbicara menyampaikannya, roh gagap gugup usir tolak, patahkan kuasa yang dalam nama Yesus. Tempat ini dalam kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Tidak ada satupun ruangan sekecil apapun yang tidak dipenuhi oleh hadirat-Mu, sehingga tidak ada kesempatan bagi setan, bagi iblis, bagi roh jahat untuk bisa mengganggu pikiran hati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan, tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu, karena kami tahu kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Tidak ada. Kami pasti menang lebih daripada pemenang. Kami naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Hidup kami diberkati, bukan menjadi pengemis minta-minta roti di pinggir jalan. Kami bukan berjanji, tapi Tuhan yang berjanji kepada kami, sehingga kami terus mengingat janji-Mu Tuhan. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi semua mereka yang mendengarkan firman-Mu, yang offline, yang online, semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya. 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 Lebih meriah lagi. Haleluya. 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 Yel-yel kita 3, 2, 1. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, maju, maju sama Yesus, dipelihara, dijagai bersama Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan yang meriah sekali lagi. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Saudara, apa sih gunanya kita memiliki firman? Alkitab bilang di dalam Mazmur 19 ayat 105, firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Saudara paham nggak ini? Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan. Ketika saudara bawa senter, bawa pelita, saudara tidak senter ke belakang. Saudara akan senter ke depan. Hanya orang goblok, orang tolol yang dia bawa senter, tapi dia senter ke belakang, dia jalan ke depan. Kau harus paham. Kalau kau nggak paham ayat ini susah. Makanya banyak pendeta-pendeta yang kurang 1 on, yang lebih 1 on. Ya karena nggak paham. Firman-Mu itu pelita bagi kaki dan terang bagi. Haleluya. Untuk apa pelitanya? Menerangi. Yang kau terangi di belakang atau di depan? Haleluya. Artinya ketika engkau menghidupi firman, engkau tahu masa depanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau ngerti, kau paham, kau tidak khawatir, kau tidak bimbang, kau tidak, karena kau tahu destiny ilahimu. Kau ngerti. Haleluya. Iya, kau nggak mungkin saudara ya bawa senter terang ke belakang, enggak. Haleluya. Haleluya. Makanya semua hal-hal yang akan datang kita bisa mengerti, kita bisa tahu. Dari mana kita tahu? Dari firman. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terus di situ, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apa artinya? Terang bagi jalanku. Kalau kau bawa senter, selain tidak kau senterkan ke belakang, kau senterkan ke depan, tetapi percuma kau senter ke depan, tapi kau begini saja. Apa gunanya? Kau senter ke depan, kau harus jalan, kau harus jalan, kau harus jalan. Kok nggak ada tepuk tangan? Saya khawatir kalian nggak paham.
Percuma kau bawa senter gini terus. Itu sentermu itu mencari kodok lewat. Kau bawa senter kau harus jalan. Haleluya. Haleluya. Apa gunanya senter yang kau bawa tadi? Terang tadi apa gunanya? Haleluya. Supaya kau tahu mana lubang, mana batu, mana sungai, mana kali. Kau tahu semua dan kau tidak tabrak itu. Karena kau tahu kalau kau nabrak itu, masa depanmu akan suram. Tapi kalau kau tidak nabrak itu, masa depanmu pasti ceria. Cerah. Karena apa? Karena masa depanmu ada di tangan Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada Yosua, jangan kau menyimpang ke kiri ke kanan, Jos. Maju terus, Jos. Kanaan kusiapkan bagimu, Jos. Haleluya. Makanya Joshua sampai ke Kanaan. Tapi banyak temannya nggak sampai. Kenapa? Karena pelita yang mereka gunakan tidak menerangi ke depan. Kalaupun dia menerangi ke depan, tapi dia tidak berjalan. Haleluya. Paham sampai di sini? Haleluya. Haleluya. Makanya saudara Yosua sampai ke tanah Palestina. Iya. Kanaan itu sekarang itu Palestina. Palestina, Yordania, ya, Irak, saudara, bukan, Suria, Yordania, ya. Ya. Jordania sama Lebanon, ya. Itu sekarang saudaraku. Kalau Irak beda ya, itu Mesopotamia ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya Yosua sampai. Haleluya. Haleluya. Kenapa saudara kita tahu hal-hal yang akan terjadi ke depan? Ya karena kita baca firman. Kalau kita nggak baca firman, nggak merenungkannya, nggak mengimajinasikannya, nggak menghidupinya, nggak mengimaninya, nggak melaksanakannya, kita nggak akan bisa tahu masa depan kita. Gambling. Hidup ini jadi gambling. Seperti judi. Haleluya. Menang ya puji Tuhan. Kalah ya hancurlah gua. Itu gambling namanya. Judi. Hidup ini bukan bagaikan judi. Hidup ini pasti. Hidup ini pasti. Haleluya. 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 Kenapa saya bilang hidup ini pasti? Karena yang memberikan hidup kita itu semua yang ada di dalam dirinya termasuk ucapannya semua pasti. Nggak pernah dia bilang insya Allah atau mudah-mudahan. Dia selalu berkata pasti. Artinya saudara, kau hidup di dalam yang pasti. Karena dia adalah kepastian bagi hidupmu. Haleluya. Dia kepastian bagi hidupmu. Haleluya. Makanya tidak wajar kalau ada orang Kristen, apalagi yang suka ke gereja, tapi saudara hidupnya kayak bengang-bengong. Ya. Kayak bengang-bengong, kayak ada yang dipikirkan, tapi sebenarnya dia nggak memikirkan. Ya. Terus kenapa dia bengong? Ya karena memang nggak ada yang dia pikirkan, jadi dia bengong. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Tuhan itu sia-sia memberikan otak di kepala kita. Padahal otak itu gunanya untuk berpikir. Haleluya. Kalau otak yang Tuhan taruh di kepala kita nggak kita gunakan untuk berpikir, artinya kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Makanya renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Itu maksudnya apa? Pikirkanlah. Haleluya. Pikirkan. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Haleluya. Dari mana saya bisa tahu akan terjadi seperti ini? Contoh sederhana. Kita baca di dalam Wahyu 9. Wahyu 9 ya. Ayat 16-17. Dari mana saya tahu? 3, 2, 1. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Terus? Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda berada dan orang-orang yang
menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Coba ayat 16-nya. Haleluya. 3, 2, 1. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 pasukan kuda. Aku menentukan mereka. Saudara, ini ya 20.000. Ya, saya biasanya ya, saya memahami laksa itu triliun karena kalau dia masih bisa pakai ribu, kenapa dia harus laksa? 100 rupiah. Misalnya dulu 5 rupiah, 10 rupiah, ya, 100 rupiah, 1000 rupiah, dan begitu kan? Iya, baru 1 juta. Di atas 1 juta? Iya, bukan 100 juta, tetap itu juta. Makanya dulu kan istilahnya jutawan. Berkembang. Jadi apa? Miliarder. Berkembang. Triliuner. Berkembang. Haleluya. Ya kan? Iya. Jadi saudara, tetapi kita nggak bisa, ya apa ya, tidak bisa kita harus berlawanan. Kita ikutin saja lah ya. Laksa di sini 10.000. 10.000 berarti itu ada kira-kira 200 juta. 20.000 ya? 20.000 kali 10.000 berapa? 200 juta. Saudara, ini 100 Masehi yang lalu. Saudara, ini saudaraku, iya betul, Wahyu ini 100 Masehi. Jadi penglihatan Rasul ada nggak kira-kira? Penduduk dunia ini 200 juta. Lebih. Ada nggak tentara 200 juta? Nggak ada. Tentara sekarang pun saudara nggak ada 200 juta. Iya, nggak ada 200 juta. Saudara, ini berbicara di mana nanti ya Israel akan diserang oleh 200 juta tentara. Ini bukan perang Gog Magog lagi saudara. Ini perang Armageddon. Perang Armageddon, perang Gog Magog kalau kita baca, ayo kita baca di dalam Yeskiel 38, 39. Ya. Langsung ke 39-nya saja supaya lebih banyak penjelasannya, nanti baca di rumah saja ya. Oke? Yeskiel 39. Coba baca. 3 Yeskiel 39. Oke. Kalau lebih bagus 38 ayat 17. 17 18. Oke, sudah. Saya tahu saya bisa membangkitkan semangat saudara, tapi semangat itu tidak cukup. Kita harus punya ilmu, pemahaman. Haleluya. Karena semangat itu selalu terpengaruh dengan situasi kondisi keadaan. Namun ilmu itu tidak terpengaruh dengan situasi kondisi keadaan. Karena dia punya ilmu. Kalau situasinya begini, solusinya begini. Situasinya begini, jalan keluarnya begini. Jadi ilmu kita gunakan untuk mencari solusi. Sedangkan semangat kita gunakan untuk kita bisa mengerjakannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau saya lanjutkan khotbah saya tadi, kok semangat. Tapi saya mau kasih ilmu. Dari mana saya bisa tahu ini? Kalau saya tidak merenungkan firman Tuhan, itu maksud saya. Oke? Kita baca. 3, 2, 1. Iya, saudara terus saya 18. Pada waktu itu pada saat saudara perang Gog Magog, ya di sini Tuhan masih langsung campur tangan. Anda nanti baca sampai selesai, ya Tuhan langsung campur tangan dengan kekuatannya, ya coba baca lagi. Terus dalam
Pada itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat dan mustahil. Saudara, kita lihat aja nanti. Kalau terus ini Israel digempur, ya, karena sekarang lagi digempur terus, ya. Kalau semakin banyak yang menggempur dia, nggak sanggup lagi, akan terjadi ini. Terus. Terus. Dan aku akan manusia kejutan dan Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan makan lain. Saudara, yang saya kasih, saudara, ini perang Gog Magog ini beda lagi dengan perang yang tadi. Coba, perang yang tadi itu saudara, itu saudaraku yang saya kasih, itu pewahyuannya dapat 100 tahun setelah Masehi. Jadi 80 tahun lah usianya si Yohanes, Rasul Yohanes ketika dibuang ke Pulau Patmos, kira-kira umurnya 80-an tahun, kira-kira ya. Saudara, jadi kira-kira 100 tahun yang lalu. Coba kita baca. Bukan 100 tahun yang lalu, 100 tahun setelah Masehi. Beri 2024 tahun yang lalu, kurang lebih begitu ya. Berapa itu ya? Oke lah, kalau hitung-hitungan dikit lah. Berapa abad lah? Ya, abad pertama maksudnya ya. Ayo 9 ayat 16 sampai 17. Oke. 3, 2, 1. Terus? Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju merah api dan biru dan kuning merah warnanya. Kuda-kuda masuk bangsa sini dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Saudara, ini nggak mungkin hanya bicara Iran, ya, Irak, Suriah, ya, dan juga Lebanon, dan juga Jordan, Mesir, Arab Saudi. Ini tidak mungkin hanya bicara Timur Tengah. Karena nggak mungkin ada 200 juta tentara mereka. Tidak mungkin. Ini bicara Armageddon. Ini bicara Armageddon. Jadi saudara, Rasul Yohanes sudah dapat penglihatan di abad pertama. Kurang lebih usia dia 90 tahun. Waktu itu dia dapat penglihatan ini. Akan terjadi perang Armageddon. Saudara tahu? Ya, Iran itu didukung Rusia. Ya. Didukung Rusia, dan kita lihat nanti saudara, perang Armageddon ini, ya, ini bukan orang daerah Timur Tengah saja yang ikut. Ya, kemungkinan untuk menggenapi jumlah tadi, ini harus ikut Korea Utara, Asia. Saudara ingat, saudara tahu, ya, setiap negara-negara yang sudah ekonominya bagus, ya, superpower atau adik kuasa yang ekonominya mulai baik, mereka pasti ingin menguasai yang lain. Saudara ingat dulu Jepang, siapa namanya? Arigato apa siapa itu? Ya, coba lihat Jepang, coba tolong dibantu ya. Iya, itu saudara, dia ingin menguasai, tapi gagal. Muncullah Hitler, betul nggak? Iya, gagal juga. Padahal sudah setengah hampir dikuasainya, gagal juga. Jadi setiap negara, ya, negara yang sudah mampan ekonominya dan kekuatan militernya sudah canggih, pasti dia ingin menguasai yang lain. Jadi itulah sekarang yang sedang terjadi. Makanya saudara, kalau kita nggak siap-siap, ya, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, waduh, kita orang-orang paling rugi. Haleluya. Kita orang-orang paling rugi, saudara. Karena saudara, kita harus menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Ini sudah tanda-tanda, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang saya kasih, jadi saudara nanti
ya perang di Armageddon ini saudara, ini semua datang dari mana-mana. Ya, termasuk Korea Utara. Saya kaget melihat Korea Utara itu Kim Jong Un naik kuda putih. Kalau saudara baca di Wahyu, itu ada kuda putih, Tuhan ada kuda putih dari Antikristus. Saya heran, kok bisa naik kuda putih dia ini? Ya, saudaraku yang saya kasih, makanya saudaraku, kenapa saya bisa tahu ini? Itu yang saya maksudkan. Ya karena saya baca ini. Jadi firman Tuhan sebenarnya saudaraku yang saya kasih, ini untuk menerangi kita ke masa depan. Karena masa yang sudah kita lewati ini nggak perlu lagi kita ulas-ulas, karena itu sudah berlalu. Bagaimana masa depan kita harus berhasil, kita harus sukses, kita harus diberkati. Baca firman, kok bisa tahu? Haleluya. Haleluya. Saudara coba baca di dalam Wahyu 16 ayat 12. Wahyu 16 ayat 12. 3, 2, 1. Saudara, nanti ya perang di Armageddon ini harus melewati sungai Efrat. Coba ketik di Google, udah mulai kering. Udah mulai kering. Kalau saudara masih bermain-main lagi hidup ini, aku merinding badanku. Merinding. Ya mungkin Indonesia kelihatan masih begini. Masih aman. Saudara kita pun nggak nyangka-nyangka loh. Nggak nyangka-nyangka. Pagi-pagi dengar berita 1.200 orang di Israel lagi ibadah Sukkot dihantam oleh Hamas. Kaget kita, nggak nyangka-nyangka. Nggak ada masalah, nggak ada persoalan, nggak ada ribut. Kok bisa? Merinding saya. Jangan main-main hidup ini. Haleluya. Makanya tadi dari awal saya bilang jangan bertuhankan perut. Saya sudah tidak pusing dengan perut ini. Saya terus memikirkan apa yang akan Tuhan buat ke depan. Dan bagaimana saya harus bersikap, dan bagaimana saya harus bertindak supaya saya selamat. Haleluya. Haleluya. Sorry saudara, kalau Tuhan mengajar kita ya jatuh dari mobil tabrak itu hal-hal yang biasa. Ini ngeri lebih dari situ. Ngeri. Mungkin kau pikir aku nakut-nakutin kau. Bukan. Ini saya pertanggungjawabkan, ini kan masuk YouTube. Belum pernah sampai sekarang khotbah saya seperti ini dikritik orang. Karena ini pakai pemahaman ilmu pengetahuan yang benar-benar sesuai Alkitab. Hanya Alkitab kita yang bisa menceritakan apa yang terjadi masa depan. Haleluya. 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 Betul kan? Udah dilihat? Sungai Efrat udah mulai kering kan? Mulai kering. Kenapa? Ini Sungai Efrat, waktu zaman ini ditulis, saudara, Sungai Efrat itu waduh tenggelam saudara. Kapal-kapal pun bisa lewat situ. Sekarang mulai kering. Haleluya. Kenapa? Ya ini. Padahal ini saudara, ini 2000 tahun yang lalu lebih. Ya, karena ini kan Yohanes di Pulau Patmos kira-kira umur 90 tahun. Berarti baru 90 atau 100. Itu tahun 100 kira-kira. Tahun 100. Karena kan Yesus kan disalib, bangkit. Betul nggak? Baru Yohanes beberapa lama kemudian dibuang. Ya kira-kira 100 Masehi. Sudah ada ini. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan terpesona. Kemarin ada loh apa? Itu pembunuhan. Nggak terpesona. Tapi besok akan terjadi pembunuhan. Toto terjadi. Itu baru sadis. Ngeri bro. Ngeri bro. Orang-orang seperti itu sekarang akan hidup. Itu yang namanya paranormal. Tetapi bagi kita anak Tuhan bukan. Itulah karunia roh.
Yang dapat melihat orang lain nggak bisa lihat, kita bisa lihat. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saya bukan nggak bisa ngomong terus mengelabui saudara, tapi saya harus ada dasar firman-Nya. Jadi segala sesuatu ke depan itu sudah diceritakan di dalam Alkitab. Makanya saudara, kita cocokkan dengan situasi sekarang. Ya, waktu itu saya bicara tentang pembangunan Bait Allah. Sebenarnya pembangunan Bait Allah ini bukan gagal, saudara. Bukan. Ini terjadi tarik-menarik secara politik. Iya. Jadi bukan semua pendukung Netanyahu, bukan. Bukan semua pendukung Ben Giper, bukan semua pendukung Yoav Galan, bukan. Ya, kenapa aku bilang gini? Kita mulai jangan berpikir perut, kita mulai berpikir ke depan. Saudara, kalau pikiranmu nasional, kau akan dapat berkat nasional. Kalau pikiranmu internasional, kau dapat berkat internasional. Itu tergantung kamu. Tapi kalau pikiranmu kampungan, kau dapat yang kampungan. Iya. Kau yang dapat kampungan. Orang berpikirmu kampungan. Mana ada daya tariknya orang dengar? Tahu nggak kau? Di kampungku banyak ubi loh. Ubi. Ngapain lu ceritain ke gua? Coba kau cerita ini. Karena kau belum memulainya. Ceritakan. Supaya mereka tidak main-main dalam menjalani hidup ini. Karena ini waktunya semakin singkat. Haleluya. Haleluya. Saya kaget. Saya coba cek. Betul Sungai Efrat mulai kering. Coba kita baca Daniel 11 ayat 40. Daniel 11 ayat 40. 3, 2, 1. Dan raja suku utara itu akan menyentuhnya dengan kereta dan orang berkuda dan banyak kapal dari dalam negeri dan menangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Luar biasa, saudara. Inilah nanti yang akan terjadi. Perang Armageddon ini, saudara. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan. Ini bukan sekedar Gog, tapi gabungan. Di Gog tadi nggak ada Raja Negeri Selatan. Ini gabungan, saudara. Ya coba baca Yeskiel 38 tadi kan. Sudah, nggak usah kita baca lagi. Itu tidak sama. Ini ada. Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan. Gog, Magog, Raja Negeri Selatan. Semua bergabung. Jumlahnya tadi sekitar 200 juta. Iya, tapi kan udah kita kalikan. 200 juta tentara. Saudara, mungkinkah 200 juta tentara itu cuma Iran? Hah? Nggak mungkin. Amerika saja paling tentaranya 1,5 juta nggak ada. Indonesia tentaranya 4 tahun yang lalu cuma 400.000 kalau saya nggak salah. Sekarang mungkin hampir 1 juta atau gimana, saya kurang tahu. Iya. Haleluya. Saudara, sebenarnya karena Indonesia ini termasuk negara non-blok, jadi kita rakyatnya ini pun tidak terlalu pengaruh. Tapi negara-negara di Timur Tengah sana, di Barat Eropa, ini terus bergejolak. Saya sering berhubungan dengan teman-teman yang di Amerika. Ini terus bergejolak masalah Israel ini. Haleluya. Haleluya. Ketika saya mendengar perang ya antara Rusia dan Ukraina, itu saya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena saya tahu Alkitab. Tapi ketika Israel mulai dikeroyok, inilah tanda Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dan ini juga tanda akan datangnya Tuhan yang kedua kali untuk menjemput orang-orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, kita harus terus hidup di dalam firman. Jadi saudara, tema yang tepat hari ini, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita buat untuk menanti-nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali.
kita harus lakukan, kita harus buat sesuatu, yaitu kita terus menyelaraskan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Besok saya akan cerita pengangkatan. Pengangkatan itu pun ada 2 kali, saudara. Saya baru paham. Saya pelajari. Oh iya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya ini saudaraku, kita harus betul-betul hidup dalam firman. Ayo kembali ke tadi. Haleluya. Kembali kita ke tadi. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Biar saya jelaskan. Ya. Iya. Ya, Mazmur 119 ayat 105. Ya. 3, 2, 1. Haleluya. Apa itu firman? Apa itu firman? Haleluya. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Haleluya. Kalau kau hidup dari perkataan manusia, pasti hidupmu gagal dan gagal. Tapi kalau kau hidup dari perkataan Tuhan, saya pastikan 1000% engkau pasti sukses. Engkau pasti berhasil. Pasti, bukan mudah-mudahan. Saya tidak bicara mudah-mudahan. Saya tidak mau bicara mudah-mudahan. Lihat sudah habis 2. Ya, mana cucuannya ini? Apanya namanya? Haleluya. Nggak ada lagi ya? Ya luar biasa. Mana bekas-bekas orang nggak apa-apa ya? Iya, firmanmu. Maksudnya perkataan Tuhan. Makanya saudaraku yang saya kasih, tidak semua orang yang baca buku ini dia sedang mendengar firman. Tidak. Makanya beda lagi. Haleluya. Makanya ada orang Islam mengatakan bahwa Sirsul Lubis di channelnya dibuat, udah 5.000 yang nonton, saya lihat 6 hari. Katanya dia diambilnya ucapan saya yang dulu kali yang sedikit. Ini buku. Haleluya. Firman itu perkataan Tuhan. Makanya saudara, tidak mungkin ada seseorang yang bisa mengerti apa artinya yang tertulis di sini kalau tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saudara, kalau Anda lihat itu mereka, ya nggak usah saya sebut nama-namanya, nanti jadi bisnis buat mereka, akhirnya penonton mereka rame, ya. Lihat mereka tahu semua ini. Pendebat-pendebat Islam banyak tahu ini. Tapi apa mereka paham? Nggak paham. Karena apa? Nggak ada Tuhan di dalam dia. Nggak ada Tuhan Yesus di dalam dia. Dia nggak bisa paham. Karena yang bisa menjelaskan ini hanya Kristus. Haleluya. Tidak mungkin seseorang yang baca ini bisa paham kalau bukan Kristus yang menyingkapkannya. Itu yang Alkitab katakan. Jadi hidup dari perkataan Tuhan. Haleluya. Kalau kita hidup dari perkataan Tuhan, barulah perkataan Tuhan tadi menjadi pelita. Kalau sudah menjadi pelita, barulah terang jalan kita. Kalau sudah terang jalan kita, kita tinggal melangkah. Karena Tuhan sudah siapkan semua untuk apa yang kita perlukan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah siapkan semua. Sedangkan saudara, hal-hal yang terjadi ribuan tahun lagi sudah dijelaskan dia. Apalagi saudara, hal-hal yang akan terjadi. Umur kita paling banter-banter 100 tahun udah hebat banget. Umur saya 100 tahun mah 90 aja udah hebat. Masa dia bisa rencanakan ribuan tahun, dia nggak rencanakan yang umur cuma 90 atau 80 tahun ini?
Makanya saudaraku yang saya kasih, Anda harus paham. Haleluya. Ketika saudara menghidupi firman ini, artinya saudara hidup dari perkataan Tuhan. Kalau perkataan Tuhan itu terus Anda hidupi dalam dirimu, engkau berarti terus memegang pelita itu. Kalau pelita itu terus kau pegang dan engkau berjalan, engkau pasti sampai ke tujuan. Amin. Tapi kalau kau tidak hidup dalam perkataan Tuhan, engkau tidak mungkin bisa berjalan di jalan terang. Kalau kau tidak berjalan di jalan terang, sudah pasti engkau tidak mungkin sampai tujuan. Karena itu kita jalan bersama-sama untuk sampai ke tujuan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, tidak mungkin Tuhan merancangkan rancangan-rancangan yang jahat. Tuhan pasti merancangkan rancangan-rancangan yang baik. Tapi jangan salah, nubuatan walaupun itu jahat ataupun itu nubuatan negatif, itu harus kita percayai supaya kita tidak berjalan di jalan itu. Karena kalau kita terus berjalan di situ, memang kita akan hancur. Saudara, Yesaya berkata begini, kau hanya mendengarkan nubuat-nubuatan yang menyenangkan hatimu. Tapi ketika ada nubuatan, Randy, kau akan habis. Berhenti, Randy. Jangan dari situ. Kalau tidak putuskan hubungan itu, kau akan habis. Pendeta tukang kutuk. Saya sayang ayat-ayatnya nggak saya siapkan untuk itu. Tapi di banyak kali di Yesaya, di Yeremia, mereka hanya senang mendengarkan nubuatan yang menyenangkan. Udah aku bilang kau harus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh kau nanti habis. Itulah pendeta tukang kutuk. Mau dia itu begini. Ya, walaupun kau tidak sungguh-sungguh, Tuhan tetap mengasihi. Itu nabi palsu. Saudara lebih senang dengan nabi palsu. Haleluya. 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 Iya. Pasti. Karena saya sudah menasihati ada beberapa orang. Langsung wajahnya berbeda. Wajahnya merah. Merah padam. Ya kan Bapak kan doain saya biar begitu. Padahal saudara harusnya dia responi. Oh iya ya. Kalau gitu berarti aku harus tanya. Jadi bagaimana Pak supaya tidak terjadi peristiwa itu. Baru kita akan jelaskan. Langkah-langkahmu ini. Haleluya. Kau kalau beli mobil itu ada manual book. Betul nggak? Manual book itu saudara kadang-kadang kau nggak bisa baca sendiri. Itu kadang-kadang harus ada yang nuntun. Iya. Apalagi saudara hal-hal yang nggak kelihatan ke depan. Kau mau jalan sendiri. Nggak ada yang nuntun. Kau pikir kau di jalan yang lurus. Tapi ternyata kau berjalan di jalan yang menuju maut. Amsal 14 ayat berapa itu? 12. Pikirnya jalan itu lurus. Sudah nenek-nenek dia baru menyesal. Haleluya. Sudah nenek-nenek dia baru menyesal mau cerai. Lah kau udah nenek-nenek mau cerai buat apa lagi? Siapa yang mau sama kau lagi? Udah nenek-nenek kau. Udah kakek-kakek. Baru dia terasa. Karena dulu dia kan nggak konsultasi, nggak tanya. Kerja asal kerja, semua asal aja. Baru pulang saya dari Medan, saya kumpulkan anak saya semua. Saya tanya satu persatu. Apa destiny ilahi yang kau dapatkan? Apa destiny ilahi yang kau dapatkan? Saya nggak pernah paksa. Walaupun kerinduan saya, anak saya, si Joshua jadi akpol, jadi akabri. Karena saya mampu untuk memperjuangkan itu. Tapi dia nggak mau. Sampai mamanya juga agak marah semua. Bapak udahnya semua. Kenapa bapakmu mau berjuang kok? Iya kan? Dia nggak mau. Jadi apapun dia nggak mau. Bayangkan. Hebat kan? Jadi apapun dia nggak mau. Dia hanya mau seperti apa yang Tuhan mau.
apalagi menghibur hatiku, nggak ada lagi selain begitu. Iya. Iya, karena ditanya semua nggak mau. Saya mau kau harus masuk sekolah yang jurusan-jurusan. Iya, semua yang harus lettingannya akabri. Saya tidak mau abal-abal. Maaf ya, lettingannya akabri. Kalau kau masuk misalnya STIP, IPDN, terus ada lagi kalau yang di lapas itu namanya Politeknik. Nah, masuk kau di sana. Karena kalau kau lulus kau jadi komandan-komandan. Nggak mau dia. Atau yang kedua, kau kursus 1 tahun, tapi kau punya ilmu. Daripada kau punya ijazah seperti ini, tapi nggak bisa buat apa-apa. Itu juga nggak mau. Semua dia nggak mau. Ya sudah, berarti dia mau apa yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan belum ngomong sama dia. Haleluya. Haleluya. Kita nggak bisa paksakan. Kita nggak bisa paksakan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sedangkan saya aja bapak yang di dunia ini, saya tidak bisa paksakan anak saya. Apalagi Tuhan Yesus, Bapamu yang di sorga, dia nggak bisa paksakan saudara. Haleluya. Itu keputusanmu. Tapi semua keputusan ada resiko. Haleluya. Ada resiko. Semua keputusan ada resiko. Karena itu saudara, jangan sembarangan mengambil keputusan. Ya, mari kita tanya Tuhan, ya. Kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita ke depan. Haleluya. Nggak mungkin saudara, kalau kau nggak dekat dengan Tuhan kau nggak bakal tahu. Nggak bisa kau tahu. Iya. Tapi kalau kau dekat dengan Tuhan, kau pasti tahu. Kau tidak mau tahu apa yang orang tahu. Kau hanya cari tahu apa yang Tuhan tahu. Karena kau mau melakukan apa yang Tuhan mau. Contoh saudara, sederhana saja. Kalau kita yakin Tuhan itu hebat, kalau kita yakin Tuhan itu dahsyat, kenapa kita nggak mau doa korporat bersama-sama? Haleluya. Saya sampai ngomong sama istri saya kemarin, saya bilang, ya sebenarnya ya, kalau memang betul-betul ya Ibu Manurung ini yakin, ya kenapa dia nggak datang ke gereja? Ayo Bu, kita doa puasa Bu, sungguh-sungguh Bu, doa puasa Bu, doa puasa, kita minta Tuhan bekerja. Supaya ini nanti Samuel betul-betul kakinya pulih total. Saudara, jangan kau anggarkan dokter-dokter itu. Haleluya. Jangan kau anggarkan dia. Tuhan itu cemburu. Kalau kau anggarkan dia seolah-olah dia mampu semua itu, kau berarti mentuhankan dia. Kau mentuhankan dia. Kalaupun kau pergi ke dokter, bukan berarti dokter itu bisa menyembuhkan. Kalau Tuhan gak berkenan, toh gak sembuh. Tapi kalau dokter di atas segala dokter berkata, sembuh, detik itu juga sembuh. Haleluya. Sehat. Pulih. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, hidup ini nggak mudah. Ya, saya mau kasih tahu buat saudara, hidup ini nggak mudah. Tetapi hidup ini juga nggak sulit. Nah, ini luar biasa. Hidup ini nggak mudah, tapi hidup ini juga nggak sulit. Kenapa saya katakan nggak sulit? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tapi saya bilang kenapa hidup ini nggak mudah? Karena kita mengandalkan kekuatan kita, maka hidup ini jadi sulit. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang sulit hidup ini. Nggak ada. Mari kita bangkit berdiri, kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Nggak ada yang sulit hidup ini. Saudara, Yesus buktinya dia Tuhan adalah dia berkata, aku mengampuni dosamu.
anak manusia bisa mengampuni dosa. Saudara dan saya nggak bisa mengampuni dosa. Saudara hanya bisa memaafkan kesalahan orang lain, tapi yang mengampuni dosa adalah Tuhan. Itu sebabnya saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah. Dia yang mengampuni dosa. Ini saya bocorkan 1 poin, yang 3 poin besok berikutnya. Mari kita bangkit berdiri. Ikuti doa saya, kencang-kencang. Tadi kencang banget, no. Kencang juga. Kencang lagi. Tuhan Yesus, kami tidak ragu lagi. Kami tidak ragu lagi. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat, Juru Selamat, yang menebus kami menebus kami dari dosa. dari dosa. Dan Kau bangkit Dan Kau bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Dan Engkau sekarang Dan Kau sekarang ada di takhtamu di sorga, tapi secara roh ada di dalam ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Kami percaya kami percaya. Yesus di dalam kami di dalam Yesus. Urapi kami Tuhan, supaya hidup kami diberkati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Lebih meriah. Amin. Oke, yuk. Oke, foto. Mau foto ini? Ya. Kami kan. Ini buat saya dah kan. Waduh. Anaknya pakai enggak? Dapat. Tapi biarlah, udah terlanjur orang tua. Baru. Sudah ya? Tinggal anak-anak ya, anak-anak. Air ada. Air pasti cukup. Ya. Berkati. Ya. Jangan ada yang 2 ya. Nanti kalau udah ya nanti ini. Udah, yang udah pulang silakan. Anaknya ada dekos. Kasih ya. Siapa bilang sulit? Enggak ada. Ora basyaka mayarala babasya. Ora masyaka yarala babasyaka. Urapi Tuhan. Urapi Tuhan. Urapi Tuhan. Urapi Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bagai burung raja wali yang terbang tinggi, berjalan tidak lelah, berlari tidak capek. Karena bukan terbang dengan sayapnya, tapi Tuhan yang membawa dia terbang. Jangan pernah kau menggunakan sayapmu, biarlah Tuhan yang membawa kau terbang. Karena kalau kau menggunakan sayapmu, engkau bisa jatuh di tengah jalan karena BBM-nya habis. Tapi kalau Tuhan yang membawa kau terbang, Tuhan gak pernah kehabisan BBM. Tuhan tidak pernah kehabisan bahan bakar. Dia akan terus membawa kau terbang dan terbang setinggi-tingginya sesuai apa yang dia kehendaki. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Jangan pernah mengandalkan kemampuanmu. Percaya bahwa dia sanggup. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya kaitkan apa yang saya katakan tadi dari Yesaya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan baru. Saudara, bukankah ini sama? Kita juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya terus terang, selama saya memahami tentang kedatangan Tuhan kedua kali, makin cinta saya sama dia. Karena tidak ada nabi yang akan datang bisa menjemput kita. Tidak ada Tuhan yang bisa menjemput kita selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami sungguh-sungguh
percaya firman. Kami tidak hanya percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara, menjagai, memberkati, menolong kami. Kami juga percaya Tuhan pasti akan datang kembali. Pasti akan datang kembali. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menyongsong kedatangan-Mu Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami siap kapan saja Tuhan datang. Kami siap Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, perhatikan tanda-tanda zaman. Perhatikan tanda-tanda zaman. Dan kaitkan ke firman Tuhan. Kenapa begini? Kenapa begini? Ada nggak di firman Tuhan? Kenapa begitu? Kok begini? Ada nggak di firman Tuhan? Kaitkan. Ketika kau mulai baca firman Tuhan dengan urapan roh, maka apa yang kau baca dalam Alkitab itulah perkataan Tuhan. Tapi kalau kau baca dengan kemampuan manusiawimu, maka itu menjadi tulisan-tulisan yang biasa. Kau bisa hafal, kau bisa tahu, tapi kau tidak mengalaminya. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasih, keintiman dengan Tuhan sangat penting. Ikuti doa saya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya kami hanya bisa hidup oleh perkataan Tuhan Yesus. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan, dan Tuhan di dalam kami. Kami mau bertindak sesuai dengan perkataan-Mu Tuhan. Kami percaya perkataan Tuhan tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan.